Shalom, perkenalkan nama saya Tracy Pipilia Baruginting, mahasiswa pendidikan biologi Universitas Negeri Manado. Pada video ini saya akan memaparkan mengenai evolusi prokaryotik. Namun sebelum itu, kita akan membahas apa itu evolusi. Evolusi adalah suatu perubahan yang berlangsung secara tahap per tahap, sedikit demi sedikit pada waktu yang cukup lama. Dan apa itu prokaryotik? Prokaryotik merupakan makhluk hidup atau organisme yang belum memiliki inti sel atau selubung inti. Seperti yang kita ketahui dari teori Euler dan Miller bahwa senyawa-senyawa molekuler organik kompleks dapat dibentuk dari senyawa-senyawa anorganik. Yang menjadi pertanyaannya yaitu bagaimana hal itu bisa terjadi? Jadi di sini saya akan menjelaskan dari molekul anorganik seperti metana, amonia yang akan menjadi senyawa-senyawa organik yang kompleks atau polimer yang akan menjadi sel pertama. Jadi saya akan memaparkan bagaimana sel pertama yang ada di bumi. Langsung saja. Yang pertama kali ada molekul-molekul organik kompleks seperti yang kita ketahui, ada glukosa, ada trisakarida, terdapat juga asam amino dan basa nitrogen. Molekul-molekul kompleks ini akan menyatu dalam suatu silikat atau disebut juga dengan lempeng tanah liat. Dan dari materi silikat ini akan diselubungi oleh suatu materi yang disebut fosfolipid. Fosfolipid ini yang berfungsi sebagai melindungi materi-materi ini dari lingkungan luar. Dan setelah ini ada yang menyatakan bahwa hal ini terbentuk tidak hanya di bumi saja, tetapi juga di luar angkasa. Jadi kalau ini ilustrasi, ini adalah sebuah bumi akan dihujani oleh komet-komet dari luar angkasa. Teori ini dinamai dengan teori panspermia. Nah, benda-benda ini yang dipenuhi dengan molekul-molekul organik dan anorganik akan berubah membentuk protobion. Protobion ini merupakan bahan dasar pembentukan sel purba atau progenot. Kemunculan prokaryotik merupakan awal dari evolusi biologi. Kalau dibuat jalur evolusinya, pertama, organisme yang terbentuk ialah jenis-jenis bakteri yang sekarang, sedangkan yang lebih kompleks ada arkebakteri, dan yang terakhir terbentuk ialah eukarya, dan ada leluhur bersama atau disebut juga dengan zaman Almasta. Dan selanjutnya ada sel multiseluler. Yang pertama ada istilah alias atau era. Pada masa itu yang paling bawah atau yang paling pertama ada era Haden. Ini merupakan era diperkirakan terjadi sekitar 4.000 miliar tahun lalu. Pada saat ini belum ada makhluk hidup sama sekali. Dan dari 4 miliar tahun lalu sampai 2,5 miliar tahun, di sini disebut sebagai era Arsai. Di sini sudah ada bakteri pertama pada era tersebut. Dan dari 2,5 miliar tahun lalu sampai 0,5, di sini disebut sebagai era protozoid. Sedangkan dari 0,5 sampai ke sekarang disebut sebagai era Parenazoid. Jadi dari pembagian era tersebut, dari mulai era Haden sampai Parenazoid, pada era Haden dikatakan di sini terjadinya
free RNA dan prebiotik, di mana pada era ini belum ada RNA dan makhluk hidup sama sekali. Dan pada era Archaea adalah dunia RNA, di mana hampir seluruh makhluk hidup pada saat itu di bumi menggunakan RNA untuk bahan pewarisan sifatnya. Sedangkan pada era baru, pada era protozoid adalah masa DNA. Dan yang terakhir ada era paranazoid, yaitu era sampai sekarang, sampai saat ini adalah munculnya sel-sel kompleks. Selanjutnya ada yang kita kenal sebagai dogma sentral. Jadi misalnya pada saat ini DNA sebagai pewarisan sifat akan mengcopy materi mRNA dan akan mengubah menjadi polipeptida yang dirangkai menjadi protein, di mana protein ditambah protein akan menjadi suatu organisme. Dan yang kedua ada dunia RNA. Dunia RNA di mana RNA sendiri langsung mengkode protein tanpa DNA dan akan langsung menjadi protobion yang ada pada zaman Archaea. Dan selanjutnya, ketika menjadi organisme ini akan melakukan beberapa proses. Yang pertama ada kemosintesis. Pada kemosintesis ini, karena pada saat itu di bumi masih banyak gas beracun, ia menggunakan zat-zat kimia, tapi berjalannya evolusi, ia akan menjadi organisme fotosintetik yang banyak dikenal dengan Cyanobacter, karena pada Cyanobacter memiliki klorofil yang berfungsi untuk melakukan suatu fotosintesis. Selanjutnya ada juga proses yang disebut sebagai endosimbion, di mana pada proses endosimbion ini bakteri-bakteri yang melakukan fotosintesis ini ada Cyanobacter dan bakteri-bakteri lain. Ini akan dimakan atau dimasukkan ke dalam sel yang lebih besar. Inilah yang akan disebut sebagai eukariotik yang memiliki membran inti. Mengapa memiliki membran inti? Jalan ceritanya ada 3. Yang pertama, sel ini ada DNA yang masih prokariot yang memiliki lekukan-lekukan yang ada di dalam membran selnya. Dan yang kedua, ini ada membran sel ini yang melekuk, sel-selnya akan berubah menjadi inti, dan ini akan menjadi retikulum endoplasma. Jadi inilah evolusi dari lekukan retikulum endoplasma. Dan organisme disebut organisme eukariot karena pada DNA-nya telah mulai diselubungi oleh saluran inti. Lalu, karena eukariotik ini tadi mengalami yang disebut endosimbiosis, di mana dia melakukan fotosintesis dan akan mengeluarkan O2. Di sini akan terbentuk organisme eukariotik autotrof dan juga munculnya organisme heterotrof, dan akan terus berkembang sehingga juga akan memunculkan sel multiseluler. Demikianlah pemaparan saya mengenai evolusi prokariotik dan eukariotik. Semoga bermanfaat dan terima kasih.